Alam raya berkumandang, pujian bagi Tuhan. Malaikat surga menyanyi, kidung bagi penebus. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Para malaikat di surga beritakan kesukaan, dengan tak henti-hentinya menyanyi bagi Yesus. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Hai gembala yang di padang, mendengar warta senang, sudah lahir bagi dunia Yesus juru selamat. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Pertolongan kita dalam ibadah malam keagungan Natal ini terjadi di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Mulia bagi Bapa, bagi Anak serta Roh Kudus, dari permulaannya, sekarang dan akan jadi selama-lamanya. Amin. Nas pembimbing bagi kita diambil dari Mika 7 ayat 7. Tetapi aku ini akan menunggu-nunggu Tuhan, akan mengharapkan Allah yang menyelamatkan aku. Allahku akan mendengarkan aku. Putri Sion, soraklah, nyanyilah Yerusalem, sambut
bersoraklah, nyanyilah Yerusalem. Hosiana, anak memberi sejahtera dengan kasih yang kekal. Hosiana, puji Dia. Hosiana, anak memberi sejahtera. Mazmur. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Keselamatan telah dikerjakan kepadanya oleh tangan kanannya, oleh lengannya yang kudus. Tuhan telah memperkenalkan keselamatan yang daripadanya, telah menyatakan keadilannya di depan mata bangsa-bangsa. Ia mengingat kasih setia dan kesetiaannya terhadap kaum Israel. Segala ujung bumi telah melihat keselamatan yang daripada Allah kita. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Bergembiralah, bersorak-sorailah dan bermazmurlah. Dalam palungan tiada yang lain, terbaringlah Yesus berbalukan kain. Bintangnya di langit mengkilap terang, dan Yesus tertidur lelap dan tenang. Ternak bersuara membangunkannya, tetapi sang bayi tiada resah. Ya Yesus, sekarang hatiku tentram, Engkaulah temanku di malam gelap. Ya Yesus Tuhanku, dengar
Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku, Tuhan. Hanya pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku, Tuhan. Hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Pribadi yang mengenal isi hatiku, hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Kita mohon bimbingan Roh Kudus. Ya Roh Kudus Tuhan kami,
sama seperti Engkau telah bersabda, menyapa umat-Mu di sepanjang sejarah. Saat ini juga Tuhan, di tengah-tengah situasi yang kami hadapi, kami tetap mengingat akan kuasa firman Tuhan yang menguatkan dan menolong kami untuk memaknai kelahiran Kristus, Allah sendiri yang hadir menjadi manusia. Oleh karena itu ya Tuhan, siapkan hati kami untuk menyambut firman-Mu. Di dalam Yesus Kristus kami mohon. Amin. Mika 5 ayat 1-4a. Tetapi engkau, hai Betlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamulah akan bangkit padaku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Sebab itu, ia akan membiarkan mereka sampai waktu perempuan yang akan melahirkan telah melahirkan. Lalu selebihnya dari saudara-saudaranya akan kembali kepada orang Israel. Maka ia akan bertindak dan akan mengembalakan mereka dalam kekuatan Tuhan, dalam kemegahan nama Tuhan Allahnya. Mereka akan tinggal tetap, sebab sekarang ia menjadi besar sampai ke ujung bumi, dan dia menjadi damai sejahtera. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudaraku terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, izinkanlah saya menyampaikan selamat Natal buat kita semuanya. Shalom. Hari ini saya sungguh berbahagia bisa berada di antara kita, dan ini kali pertama saya ikut beribadah bersama saudara sekalian, baik yang ada di dalam ruangan gereja ini dan juga yang ada di rumah-rumah. Natal ini kembali mengingatkan kepada kita akan kasih setia Tuhan yang menopang ciptaannya, yang tidak pernah meninggalkan ciptaannya. Dan kita percaya bahwa itulah yang sedang kita rayakan hari ini. Saudaraku yang terkasih, tema yang akan kita renungkan bersama pada perayaan kelahiran Kristus ini adalah harapan baru dari Allah. Tadi firman Tuhan sudah dibacakan, yaitu nubuat seorang nabi dari Yehuda, dari Moreshet, yaitu Nabi Mika. Dan nubuat itu mengingatkan kepada kita tentang sebuah kota kecil. Dan kota inilah yang membuat kita sadar bahwa ada banyak hal sudah terjadi, dan hal itu membuat kita melihat bahwa ternyata memang hidup tidaklah selalu berjalan dengan mulus. Pertama-tama, ketika nubuat itu disampaikan oleh Nabi Mika, kita sadar bahwa sesungguhnya keadaan lagi tidak baik. Ya, saya yakin di sini sedikit sekali yang pernah mengalami masa perang, termasuk mungkin yang bergabung melalui rumah ya. Sedikit kita yang mengalami masa atau era perang kemerdekaan. Sedikit kita mengalami betapa mengerikan situasi yang sedang terjadi. Nah, situasi itulah yang sesungguhnya sedang terjadi ketika Mika bernubuat tentang Bethlehem. Kenapa demikian? Ada satu kekuatan yang sangat hebat sedang muncul, yaitu disebut sebagai kekuatan adi kuasa ya.
namanya Asiria. Coba kita perhatikan baik-baik. Ternyata kekuatan Asiria ini menggilas bangsa-bangsa sekitarnya. Dan kita jangan pernah lupakan tahun 722 sebelum Masehi, Samaria, ibu kota 10 suku Israel, hancur lebur. Bu Bapak, ini tragedi besar sekali. Kenapa? Karena orang Asyur sangat kejam. Luar biasa kejam ya. Kalau ada tawanan perang dan tawanan perang itu ditusuk rahangnya, berapa yang kira-kira masih hidup? Begitu kejamnya bangsa ini. Makanya kita ingat ya, ketika Nabi Yunus diutus untuk ke Niniwe, dia tidak mau. Tidak mau. Kenapa? Batinnya berontak. Ini bangsa yang kejam, bengis. Kenapa Tuhan mengutus saya justru kepada bangsa seperti ini? Bangsa yang biadab ini. Bangsa yang sudah menimbulkan begitu banyak penderitaan dalam kehidupan bangsaku. Saya kira itu yang menjadi poinnya. Nah, ketika ini terjadi kita bisa bayangkan begitu banyak pengungsi ya yang mengalir atau deras memenuhi Israel sebelah selatan, Yehuda. Ya, saya sedikit kembali kepada sejarah dulu supaya kita betul-betul melihat bahwa firman Tuhan ini bicara dalam situasi krisis. Ada orang-orang mengungsi. Kalau ada perang tidak mungkin tidak ada orang mengungsi. Dan kalau bicara mengungsi ibu bapak sekalian, saya belum mengalami, mungkin ibu bapak juga belum pernah mengalami. Yang kalau bicara mengungsi, banyak yang harus ditinggalkan. Sangat mungkin anak-anak juga terpaksa ditinggalkan. Dan anak-anak tidak tahu bagaimana mencari orang tuanya. Ini bukan zaman medsos, di mana diumumkan dan orang bisa mengatakan, oh saya sudah temukan anakmu di sini. Mengerikan. Bagaimana tentang makanan? Dan bagaimana tentang kesehatan? Di zaman dulu, urusan demam itu artinya maut. Urusan diare itu artinya nyawa. Jangan pernah kita lupakan ini. Jadi ketika saya membaca firman Tuhan seperti ini, saya ingat bahwa pertaruhannya tidak tanggung-tanggung. Ternyata ketika kita mengatakan, hai Bethlehem Efrata dan sebagainya, di balik itu ada tragedi yang sungguh sangat besar. Nah, dalam konteks seperti inilah kita ingin percaya. Kita percaya bahwa Tuhan tidak membiarkan kita hanya berpaling kepada krisis. Di seluruh dunia, termasuk di zaman Nabi Mika ini, kalau orang sedang mengalami krisis, ya katakanlah suami harus mati disiksa habis-habisan oleh orang Asyur, anak-anak terlantar akhirnya mati kelaparan. Itu pasti akan menimbulkan luka yang sangat parah dalam kehidupan orang-orang percaya. Tetapi Tuhan yang kita percaya itu bukanlah Tuhan yang hanya mengatakan ratapilah kehidupanmu. Menangislah dalam penderitaanmu. Bukan hanya itu. Tetapi Dia adalah Tuhan yang juga mengajak kita untuk menatap ke depan. Berikut. Nah, inilah harapan ke depan itu. Saya sengaja menampilkan dua teks. Sebelah kanannya itu adalah teks yang tertulis di dalam bahasa aslinya ya. Ata Bethlehem Efrat, Sai Lehiot, Belefe Yehuda, dan seterusnya. Ini adalah bahasa asli Alkitab. Ya, seorang nabi dari Yehuda bernubuat kepada orang-orang di zamannya dan mengatakan ada harapan dari Bethlehem. Bagaimana mungkin Bethlehem? Kenapa bukan Yerusalem? Kenapa bukan kota besar? Saudaraku yang terkasih, ternyata kalau Tuhan bekerja, Dia sering sekali tidak mulai dari ibu kota. Dia mulai dari anak kota. Dia mulai dari kampung-kampung. Dia mulai dari hal-hal yang tidak kita duga-duga akan bisa mendatangkan rencana besar dan kebaikan. Kalau kita manusia biasanya bikin kriteria ya.
Ya, kriteria orang yang powerful, yang bisa menolong kita itu A, B, C, D. Tapi Tuhan ketika dia mau bekerja, orang yang tidak punya apa-apa pun bisa dia berdayakan sampai menjadi powerful. Inilah Bethlehem. Nah, kita bisa bayangkan ya, ada lintasan waktu yang sungguh panjang telah dilalui. Dan pada abad ke-19, sesudah ribuan tahun, kira-kira 2.800 tahun kemudian, seorang dari Amerika menuliskan sebuah nyanyian yang tadi kita nyanyikan di awal. Oh Little Town of Bethlehem. Ya, sebuah lagu yang sendu, yang membuat kita ingat di Bethlehem inilah bersinar sebuah atau secercah pengharapan yang nanti akan merebak sampai ke seluruh dunia. Nah, tentu imajinasi kita, visualisasi kita, gambaran kita tentang Bethlehem di masa Natal adalah seperti ini. Ada orang-orang dari timur ikut merayakan kelahiran Kristus. Orang-orang Majus. Sebenarnya ketika orang-orang Majus juga ikut merayakan, yang dimaksudkan adalah orang-orang yang bukan Yahudi, orang-orang yang tidak mengenal Tuhan pun akhirnya diajak untuk datang kepada Kristus. Dengan kata lain, kelahiran Kristus itu membuka pintu selebar-lebarnya bagi segala kalangan. Mereka itu adalah penyembah berhala, saudaraku. Kita jangan pernah lupakan itu. Mereka itu adalah astrolog, orang-orang yang suka hitung-hitung nasibnya, pakai zodiak, horoskop. Itu mereka ahlinya di situ. Dan ternyata kelahiran Kristus buka pintu juga untuk mereka. Supaya mereka bisa melihat ada harapan melalui kelahiran bayi ini. Dan kita semua yang ada di ruangan ini maupun ada di rumah-rumah termasuk yang sudah menerima harapan itu. Makanya kita hari ini merayakan kehadiran Kristus di tengah-tengah dunia. Saya termasuk, kalau boleh saya memberi catatan pribadi. Saya dulu masih pergi ke kelenteng, masih merayakan Imlek, pakai hiyo dan sebagainya. Dan kalau hari ini saya bisa berada di mimbar ini, ibu bapak sekalian bisa renungkan sebentar. Itu bukan jalan pintas, tidak ada jalan pintas. Dan saya tidak dipaksa, dipengaruhi oleh apapun. Itu melalui perjumpaan dengan firman Tuhan. Ketika saya baca Alkitab. Tentu ini sebuah kesaksian panjang yang tidak bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Tetapi saya mau katakan itulah Natal. Natal artinya Tuhan buka pintu bagi semua orang. Supaya orang bisa mengenal Juru Selamat kita. Dan saya salah satu di antaranya yang sudah diperkenankan Tuhan melalui anugerahnya untuk merayakan kelahiran Sang Juru Selamat ini. Nah, saudaraku yang terkasih, mari kita melihat ternyata ketika kita bicara soal Bethlehem, ini bukan hanya seperti yang kita gambarkan. Silent night, holy night. Ya, malam kudus, malam yang teduh, malam yang senyap. Bukan hanya itu. Sekarang ini kesenyapannya membuat kita miris. Nah, ini adalah situasi aktual hari-hari ini di Bethlehem. Ketika orang sembahyang, ya di antara mereka itu orang ortodoks. Kalau mereka sembahyang atau berdoa pakai lilin. Ya, lihat. Mereka sembahyang dengan memakai masker. Sama seperti kita juga yang ada di ruangan ini dan juga di rumah-rumah. Ya, kalau di rumah mungkin tidak perlu masker ya. Ya. Kecuali ada hal-hal yang sangat gawat gitu. Nah, tapi itu sama gitu. Dan itu membuat kita juga sadar ada kehidupan yang betul-betul terbebani oleh situasi pandemi ini. Tadinya mereka sempat berharap ya kalau sudah 2 kali vaksin ya mudah-mudahan akan banyak pengunjung untuk merayakan Natal. Karena biasanya sebelum pandemi kalau sudah Natal, waduh Bethlehem itu seperti apa kerumunannya. Saya pernah studi di sana saudaraku. Waktu saya mendalami bahasa Ibrani. Nah, saya tinggal persis di perbatasan Bethlehem itu. Jadi saya bisa bayangkan betapa meriahnya semuanya ini dipersiapkan. Tetapi apakah yang terjadi? Nah, ini sebuah berita ya. Ini beritanya masih segar tadi pagi saya
ikuti. Omicron dashes Bethlehem's hopes of Christmas pilgrims. Cerita tentang Omicron yang juga sudah mulai masuk ke negara kita ini. Ternyata meluluh lantakkan harapan dari penduduk untuk bisa mendapat tambahan penghasilan yang biasanya akan mereka peroleh pada masa-masa Natal. Karena pengunjung langsung sepi. Banyak yang membatalkan perjalanan. Ini dia. Jadi ini bukan cerita tentang Indonesia atau Jakarta. Ini cerita tentang dunia kita yang global. Termasuk kota kelahiran Kristus. Bethlehem. Dan ini semua membuat kita sadar. Ya. Firman Tuhan mengatakan, karena manusia tidak mengetahui waktunya. Seperti ikan yang tertangkap dalam jala yang mencelakakan. Dan seperti burung yang tertangkap dalam jerat. Begitulah anak-anak manusia terjerat pada waktu yang malang. Kalau hal itu menimpa mereka secara tiba-tiba. Jadi kita bisa aminkan firman Tuhan ini. Karena memang sungguh benar. Februari 2020. Saya bersama dengan pengurus Lembaga Alkitab Indonesia merayakan masuknya Injil di tanah Papua. Februari. Memang sudah mulai ada berita, wah ada pandemi. Tapi belum begitu gawat. Belum masuk ke Indonesia. Saya masih sempat berjanji kepada salah seorang pimpinan gereja di Sumatera Utara, yaitu Gereja Karo. Nanti Pak, saya akan kunjungi ya, kita ketemu di Kabanjahe. Dan ketua sinode ini tidak sempat bertemu dengan saya. Karena COVID-19 mengakhiri hidupnya. Ini bukan cerita-cerita yang jauh saudaraku. Ini cerita kita. Salah seorang dari keluarga kami mengalami itu. Tanpa ampun. Dan itu amat menyakitkan. Karena tidak pakai jadwal ya. Kalau orang sudah sakit, diperkirakan tahu kapan akan pergi. Keluarga lebih siap. Ini tidak ada yang siap saudaraku. Tidak ada yang siap. Nah, inilah sengatan makhluk kecil. Yang sekarang kelihatannya kekuatannya membuat kita seisi bumi ini betul-betul berjalan terseok-seok. Itu membuat kita sadar. Sebenarnya ini ajaib. Kenapa ajaib? Begitu kuatnya kehidupan itu. Kalau seekor virus, kalau bisa disebut seekor ya, saya tidak tahu apakah bisa disebut seekor. Itu bahasa Indonesia dulu itu. Kalau satu virus ya yang berkembang biak itu bisa mengakibatkan kita semua kewalahan. Padahal kita sudah bertepuk dada membanggakan kecanggihan teknologi medis kita. Apa artinya? Begitu kuat hidup ini. Sebenarnya itu menunjukkan betapa kuatnya hidup ini. Tetapi kekuatan itu membuat kita kewalahan. Makanya akhirnya terjadi pertarungan antar hidup. Yang satu harus mati, yang satu harus hidup. Nah, ini dia persoalannya bagi kita. Dan itu yang menimbulkan banyak orang bertanya-tanya. Banyak orang cemas, takut. Seperti yang dibuktikan oleh survei berikut. Ini survei dari Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa Indonesia. Dari survei itu terbukti lebih dari 60% penduduk Indonesia itu dihinggapi kecemasan, depresi, trauma. Saya belum memasukkan angka bunuh diri, saudaraku. Ya. Bunuh diri itu bukan stigma. Sebenarnya bunuh diri itu justru trauma. Jadi kita tidak perlu menghakimi seakan-akan itu sebuah stigma. Malah itu sebuah trauma yang tidak tertanggungkan. Sehingga yang dituntut dari kita sebenarnya adalah sebuah empati. Nah, ini terjadi di Indonesia dan di seluruh dunia. Berbagai-bagai kehilangan menandai hidup kita akhir-akhir ini. Lihat ya. Mulai dari soal kenyamanan, kehilangan kontak. Perayaan kita malam ini sekali lagi membuktikan kehilangan itu. Yang harusnya kita semua bertemu, saling berjabat tangan,
mungkin di antara kita yang begitu akrab bisa berpelukan. Hari ini kita menjaga jarak, bukan menjabat tangan, menjaga jarak. Jadi akhirnya kita harus percaya jarak ini bisa dilampaui oleh ikatan batin. Ikatan persaudaraan, iman di dalam Kristus. Itu. Tapi kehilangannya banyak. Sampai-sampai soal kehilangan harapan. Kalau kita, ibu bapak, saudaraku sekalian, masih termasuk orang-orang yang punya harapan, punya sumber-sumber penghidupan, mari kita ingat, ada orang-orang yang hidupnya rontok habis-habisan di era pandemi ini. Nah, ini yang membuat kita betul-betul menyadari kita butuh kekuatan. Kita butuh sebuah tatapan ke depan. Dan tatapan itu tidak bisa kita peroleh hanya lewat sugesti, bahwa kita manusia bisa mencari solusi. Tidak cukup hanya sampai di situ. Dan kita harus kembali kepada firman Tuhan. Firman Tuhan, dan ini kita bisa pegang, mengatakan dunia ini sudah berulang kali didera oleh bencana. Sudah berulang kali dihajar oleh bermacam-macam petaka. Tetapi yang kita bisa pegang, dan ini akan kita pegang sampai saya ngomong ini mengakhiri hidup, dilanjutkan oleh generasi berikut, adalah dunia ini tidak pernah ditinggalkan oleh penciptanya. Ini keyakinan kita sampai kapanpun sebagai umat beriman. Dunia ini kelihatannya tidak menjanjikan banyak hal, tapi dia tidak ditinggalkan oleh Tuhan. Ini penting kita miliki, karena ini adalah sebuah kekuatan yang tidak bisa dipatahkan begitu saja oleh situasi yang kita hadapi. Dan tentu saja inti atau kuncinya adalah hadirnya Tuhan di tengah-tengah dunia kita. Hari ini kita kembali merayakan sebuah pengharapan kepada Allah yang berwajah manusia. Bagi saya ini adalah sebuah mukjizat. Saya harap juga demikian bagi saudara-saudaraku. Karena di semua sistem keyakinan yang saya kenal, Allah itu jauh. Jauh. Tapi Alkitab mengatakan, betul Allah itu transenden, jauh. Seharusnya kita tidak mungkin mendekati dia. Tetapi dia datang mengunjungi kita. Dia hadir menjadi bagian dari kita. Sehingga dia tidak hanya dari jauh melihat penderitaan kita manusia. Dia telah masuk ke dalam penderitaan itu sendiri. Dan ini bedanya. Dan ini yang membuat saya sendiri betul-betul tergerak oleh sebuah keyakinan yang baru. Ya, luar biasa di dalam Alkitab, ternyata Tuhan itu akhirnya menawarkan diri untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang paling mendasar dalam hidup kita ini. Nah, itulah sebabnya orang-orang yang percaya kepada Tuhan diberikan kuasa, ya, sama seperti di dalam Yohanes 1:12, ya. Barang siapa yang percaya kepadanya diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Diberi kuasa untuk bisa bersikap benar, mengambil sikap yang benar di tengah-tengah dunia kita yang memang serba tidak pasti dan menawarkan berbagai hal. Saudaraku yang terkasih, Natal adalah sebuah perayaan tentang Tuhan yang ternyata masuk ke dalam kehidupan kita sampai ke titiknya yang terendah. Ini memang sulit dimengerti dan ini pasti tidak bisa dimengerti. Kita manusia cenderung membuat Tuhan baru. Ya, kita ingin Tuhan yang memang kelihatannya lebih mampu, lebih powerful, lebih bisa segalanya. Bahkan kadang-kadang sampai terpikir, kita ingin Tuhan yang mirip ATM. Tekan tombol, keluar hasil. Tetapi narasi Alkitab mengatakan pada kita, semuanya dijungkir balikkan. Tuhan yang kuat itu, yang maha kuasa itu, adalah Tuhan yang akhirnya terjun bebas menjadi manusia yang lemah, yaitu vulnerable.
Bisa sakit, bisa menangis, bisa dikhianati, dan bisa mati, saudaraku. Ini bukan sembarangan keyakinan seperti ini. Keyakinan seperti ini mestinya menginspirasi kita semua. Untuk yakin bahwa Tuhan itu bukan Tuhan yang menikmati penderitaan manusia. Tapi Dia Tuhan yang berempati dengan kita. Karena Dia tahu siapa kita sesungguhnya. Itulah sebabnya kita, umat percaya pada Tuhan, memang dicirikan oleh iman ya, yang dalam Alkitab disebut sebagai iman yang menatap ke depan. Iman yang menatap dengan penuh pengharapan ke depan. Kalau saya membaca Alkitab, mulai dari awal sampai akhir, Kejadian sampai Wahyu, Ibu Bapak tahu apa kesimpulan saya? Ini pekerjaan saya sehari-hari ya di Departemen Penerjemahan Lembaga Kitab Indonesia. Kesimpulan saya adalah, dunia ini belum pernah ada satu zaman pun yang tidak punya masalah besar. Mulai dari manusia pertama, keluarga manusia pertama, sudah timbul masalah besar. Kakak beradik terjadi pertumpahan darah. Begitu ya. Terjadi bencana air bah yang menghabiskan begitu banyak manusia. Terjadi perang berulang kali. Terjadi wabah belalang. Terjadi sampar. Terjadi bermacam-macam hal, gempa bumi. Kalau saya lihat narasi Alkitab, dan kita membacanya itu dalam konteks kita sekarang, kita sadar tidak ada cerita yang baru lagi di bawah matahari. Tidak ada. Sama sekali tidak ada lagi yang baru. Wajahnya baru, tetapi persoalan-persoalan dasarnya masih tetap sama. Lalu apalagi yang sama? Dalam keyakinan saya, dan saya berharap juga demikian keyakinan ibu bapak sekalian, yang sama itu adalah Tuhannya. Alkitab ingin menyaksikan kepada kita, dalam semua kekacauan itu, chaos, dalam bahasa Ibrani disebut dengan tohu wabohu. Dalam semua kekacauan itu, ada Tuhan yang tetap hadir. Dan ini telah menjadi sumber kekuatan bagi umat percaya di sepanjang zaman sampai kepada detik ini. Saya melihatnya di banyak keluarga, di banyak pribadi yang sudah mengalami bermacam-macam persoalan hidup. Dan saya lihat, andai kata tidak ada keyakinan yang kokoh di dalam Tuhan, bagi mereka hidup ini sudah tidak banyak lagi artinya. Izinkan saya memberi sebuah contoh konkret. Dan contoh konkret itu adalah bagian dari keluarga. Tante kami, ya dari pihak istri ya, itu bertahun-tahun merawat suaminya. Karena sudah stroke, harus dimandikan dan sebagainya. Dan kesetiaannya memang membuat kami terharu. Lalu akhirnya paman kami ini meninggalkan dunia ini. Dan untuk sementara mungkin, saya rasa bukan mungkin ya, pastilah tante kami ini merasa lega. Bayangkan bertahun-tahun tidak bisa kemana-mana karena janji setia pernikahan ya. Bukan cuma manis-manisnya, sampai ke pahit-pahitnya yang paling pahit. Itu kita terima. Nah ketika suami pergi, harusnya dia sedikit merasa ada ruang terbuka. Tak lama kemudian dia sakit, lalu didiagnosis kanker tulang. Orang yang mengalami seperti ini wajar enggak dia timbul pertanyaan. Apa maumu Tuhan? Apa kurang hidupku ini menderita? Sebagai manusia, saya percaya dia tidak kebal. Dia ceritakan waktu itu. Dia tidak kebal, dia menangis, dia berontak, dia marah. Dia bertanya, sama seperti yang kalau kita baca kitab Mazmur ya, banyak suara yang bertanya, kenapa? Berapa lama lagi ya Tuhan? Yang membuat saya terharu adalah, akhirnya dia sampai pada titik kepasrahan itu. Kita gak usah berpura-pura, kita perlu bergumul. Kita perlu betul-betul merasakan sakitnya penderitaan. Tapi kita harapkan kita akan sampai pada titik itu. Dia sampai kepada titik kepasrahan itu. Dan mengatakan Tuhan, ya terserah engkau Tuhan. Apapun yang jadi,
kuterima. Dan yang dia lakukan untuk bisa memperoleh kekuatan yang cukup hari demi hari adalah apa? Bernyanyi memuji Tuhan. Dia saksikan itu. Ketika saya tidak sanggup lagi, saya bernyanyi memuji Tuhan. Mengungkapkan isi hati saya kepada Tuhan. Dan itu yang menopang hidupnya sampai detik ini. Saudaraku yang terkasih, saya sengaja memberi contoh-contoh yang tidak jauh-jauh ya. Karena yang terlalu jauh itu tidak bisa kita jangkau. Tapi yang saya saksikan sendiri, yang saya lihat, iman yang hidup, pengharapan yang hidup kepada Tuhan. Di dalam diri orang-orang yang percaya. Nah, disitulah kita meyakini bahwa memang dia tidak sendirian. Orang seperti tante saya ini adalah bagian dari umat beriman. Dalam bahasa Yunani disebut sebagai eklesia, gereja. Gereja ada sebagai wujud kehadiran Tuhan. Dan kita berdoa dan berharap gereja ada justru menjadi komunitas yang memberi topangan, saling mendoakan, saling mendukung, saling meneguhkan di dalam Tuhan. Ketika ada yang bermasalah, ketika ada yang mulai merasa putus asa, disitulah kita datang untuk merangkul sebagai orang percaya. Yakini bahwa Tuhan ada dan Tuhan ada bersama dengan kita. Tidak sendirian. Ini, saya percaya itu. Bahwa gereja, meskipun tentu setiap gereja tidak ada yang sempurna. Saya tahu itu. Tetapi itulah panggilan kita sebagai orang percaya. Supaya menjadi komunitas yang menunjukkan tanda-tanda kehadiran Kristus. Yang membawa pengharapan kepada dunia ini. Nah itulah sebabnya saya sering terharu kalau membaca catatan-catatan harian ya. Di masa perang seperti perang pendudukan Jepang. Ya, saya ini banyak melayani di gereja yang orang-orang Batak ya. Dan ada satu kumpulan catatan harian dari para pendeta Batak di zaman-zaman itu. Ketika saya membacanya, betul-betul iman saya dikuatkan. Kenapa? Mereka katakan, mengerikan. Cari makanan sehari-hari saja sulitnya setengah mati. Punya pakaian, ini jas ini mewah sekali nih sekarang. Kenapa? Karena pernah mereka sampai harus pakai semacam kulit kayu. Bagaimana orang bergerak, nempelkan tubuh dengan kulit kayu. Itulah zaman-zaman yang paling menyulitkan, dia katakan. Gereja hampir tidak ada isinya lagi. Kenapa? Karena orang berjuang untuk survive, sekedar hidup. Tapi dia katakan ini. Meskipun demikian, kita tetap percaya Tuhan tidak tinggalkan kita. Dan itu memberi kekuatan yang luar biasa, saudaraku. Dan ketika akhirnya mereka bisa keluar dari masalah ini, Indonesia merdeka, Jepang angkat kaki dari Indonesia. Bagi mereka ini adalah karya Tuhan. Jadi apa yang dikatakan di dalam pembukaan undang-undang kita itu bukan sekedar teori bagi orang-orang ini. Bagi mereka ini adalah sebuah ungkapan kepercayaan atas berkat rahmat Tuhan yang Maha Esa itu. Makanya akhirnya kita bisa sampai kepada pintu gerbang kemerdekaan. Ini yang saya ceritakan karena memang itu kisah nyatanya. Dalam kondisi-kondisi seperti inilah kita diajak untuk menatap kepada sumber pengharapan itu, yaitu Kristus. Dan kita tahu ketika dia datang, ternyata dunia tidak menyambut dia dengan meriah. Tidak. Baca baik-baik kisah Natal. Baca baik-baik saudaraku. Di situ tidak ada yang meriah, tidak ada yang meriah. Yang meriah apa? Di sorga. Karena malaikat-malaikat itu bernyanyi memuji Tuhan terus menerus. Tidak terpengaruh oleh keadaan kita manusia. Di bumi apakah ada yang meriah? Tidak ada yang meriah di antara para gembala. Tidak ada juga yang meriah ketika Kristus dikunjungi oleh orang Majus. Kenapa? Karena itu sudah sama dengan menebar maut. Ini dia hidup ini. Hidup yang vulnerable, rapuh, bisa hancur. Disitulah kita betul-betul membutuhkan tanda-tanda pengharapan yang ada di sekitar kita. Nah, izinkan saya berbagi sebuah kisah nyata di akhir refleksi atau perenungan ini.
September yang lalu, saya hadir di sebuah desa bernama Ilugua di Papua. Berbulan-bulan, orang-orang Walak menantikan kapan perjanjian baru dalam bahasa Walak ini akan diluncurkan. Berulang kali batal, kenapa? Karena pandemi. Saya masih ingat itu ya, saya sudah tes, dinyatakan lolos, sudah pesan tiket online, tiba-tiba datang telepon dari sana. Mohon maaf Bapak, mohon maaf. Kita terpaksa tunda, kenapa? Karena ada yang kena COVID. Seperti itu. Dan saya tidak kecewa, sama sekali tidak kecewa. Maklum saja, itu berulang kali terjadi. Jadi September yang lalu, rupanya dalam persiapan PON, mungkin persiapannya sudah lebih serius. Mereka katakan ini saatnya kita harus lakukan. Kita tidak bisa biarkan hidup ini hanya menyerah kepada keadaan. Ketika ada kesempatan, mari kita manfaatkan. Itu enggak pakai perencanaan rapi-rapi saudaraku. Di era seperti ini, jangan kita berilusi. Perlu ada rencana rapi-rapi A, B, C, D, terrealisasi enggak. Itu lebih banyak pakai improvisasi. Waktu itu, dalam hitungan hari saya katakan, ya saya akan berangkat. Berangkat sampai di sana, was-was juga ya, karena udah lama saya nggak pernah terbang sejauh itu. Papua itu jauh sekali Ibu Bapak. Ya, itu seperti pergi ke Thailand atau lebih jauh dari Thailand. Tiba di Sentani, udah itu pindah pesawat kecil ke Kok Bakma. Sudah itu jalan lagi dengan jalan darat, akhirnya sampai ke mulut hutan atau kampung itu. Apa yang terjadi di sana? Orang menangis, orang meratap. Para pemimpinnya mengatakan, terima kasih Tuhan, akhirnya kami bisa sampai pada momen ini. Ya, terpaksa dibatasi ya, sebenarnya bisa puluhan ribu orang bisa datang, tapi dibatasi. Nah, disitulah saya belajar satu hal. Ternyata orang-orang bapak-bapak yang di gambar itu, ya, kalau yang muda-muda ini memang ya itu orang yang berpose ya untuk menjadi pengawal. Tapi bapak-bapak yang di samping itu, di belakang itu adalah kepala-kepala perang suku Walak. Dan mereka cerita, dulu kami sebelum kenal Tuhan, urusan membunuh itu urusan dia tidak sesuai dengan saya bunuh. Perang antar kampung itu biasa terjadi. Dan kalau sudah terjadi katanya mengerikan. Mayat pun tidak boleh dievakuasi. Karena yang evakuasi itu jadi mayat. Mereka katakan jumlah kami yang masih hidup itu lebih sedikit daripada yang sudah meninggal. Lalu bagaimana? Ini kan tidak ada harapan. Berulang kali mereka lakukan pendekatan kultural. Itu ada ritusnya. Kalau orang mau berdamai, darah babi dimasukkan ke tabung bambu. Lalu dua pihak yang bertengkar ini atau berperang ini pegang ujungnya, dipatahkan di tengah. Darah menetes. Itu tandanya berdamai. Berulang kali itu ternyata tidak efektif. Mereka perang lagi. Tahun 2000, bulan April, dilakukan lokakarya penerjemahan Alkitab. Ya, penerjemahan Alkitab ya, sesuatu yang tidak istimewa. Penerjemahan Alkitab biasa saja gitu. Nah, di akhir lokakarya itu, kepala-kepala suku perang itu tadi kumpul. Dan mereka pegang Alkitab. Mereka katakan, mulai hari ini, kami akan berdamai dan tidak akan pernah perang lagi. Sampai saat ini, belum pernah terjadi perang kampung lagi. Saya mengajak saudara untuk percaya. Kadang-kadang kita pikir baca Alkitab ini urusan biasa-biasa saja. Ternyata ada kuasa di balik firman ini. Dan kuasa itu mendatangkan sebuah pengharapan. Bayangkan kalau sebuah suku saling berperang, akhirnya habis.
Dan itu membuat saya langsung terharu. Tuhan, terima kasih. Kami diizinkan untuk turut dalam proyek besar-Mu. Proyek pengharapan. Proyek cinta kasih. Dan saya mengundang ibu bapak saudara-saudara sekalian. Gereja Kristus Kebayoran Lama ini. Untuk turut dalam proyek besar tadi. Milik Tuhan. Proyek cinta kasih dan proyek pengharapan. Dan kiranya Natal ini kembali menggugah itu pada diri kita. Terpujilah Kristus yang kita rayakan hari ini kelahirannya. Kiranya Dia terus mendampingi, menolong kita untuk melalui hari-hari ke depan ini. Dengan sebuah tatapan ke depan. Ketika ada Tuhan, di situ ada pengharapan. Amin. Bersama orang percaya di segala abad dan tempat, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman kita dengan berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, yang akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Saya persilakan duduk kembali. Pada waktu itu, Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Quirinius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri, masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria, tunangannya, yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki. Anaknya yang sulung. Lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan.
telah menjaganya di malam yang teduh. Hai bintang-bintang fajar, beritakan kabar baik. Sejak
saksikannya. Lahir Raja Shalom. Lahir Raja Shalom. Bapak, Ibu, Saudara di dalam kasih Tuhan yang ada di ruangan ibadah ini dan juga di rumah masing-masing. Marilah kita berdoa. Allah kami, di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, betapa hati kami bersyukur di hadapan-Mu. Engkau berkenan memberi kami kesempatan untuk mengenang, untuk mengingat, untuk menghayati kasih Allah yang sangat luar biasa. Engkau datang ke dunia ini, menyapa dunia ini untuk memberikan pengharapan. Terpujilah Engkau ya Allah kami. Kami sungguh bersyukur dan berterima kasih. Oleh anugerah-Mu kami sangat dikuatkan oleh kehadiran firman-Mu yang telah disampaikan oleh hamba-Mu. Terpujilah Engkau ya Tuhan, Bapa yang ada di dalam surga. Kami menyerahkan hamba-Mu Bapak Pendeta Anwar Chen yang dengan setia sampai saat ini melaksanakan tugas pelayanan di Lembaga Alkitab Indonesia untuk mengerjakan proyek pengharapan, proyek kasih, proyek yang mendatangkan keselamatan di dalam Tuhan Yesus bagi setiap orang yang menikmati sabda-Mu. Berkati hamba-Mu sekeluarga, berkati pelayanan beliau. Jadikan beliau terus saluran berkat pengharapan itu bagi Indonesia khususnya. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Demikian pun ya Bapa, kami berdoa biarlah kiranya Engkau menolong kami masing-masing untuk dapat ikut ambil bagian. Baik kami secara pribadi, keluarga, dan juga secara jemaat. Untuk dapat melaksanakan tugas mulia ini untuk menghadirkan pengharapan di dalam Tuhan Yesus melalui setiap firman Allah yang boleh kami sampaikan kepada dunia ini, khususnya bagi Indonesia ini, bagi masyarakat kami, bagi keluarga kami. Terpujilah Engkau ya Bapa. Bapa di dalam surga, kami pun memohon kekuatan bagi bangsa kami Indonesia ini untuk boleh menikmati pengharapan di dalam Engkau di tengah-tengah keadaan yang sangat-sangat kritis yang tidak menguntungkan ini. Biarlah bangsa kami boleh melihat secara harapan di dalam Tuhan untuk mendapat kekuatan di dalam menghadapi situasi ini. Betapa rindunya kami COVID-19 dengan varian barunya Omikron akan dapat teratasi oleh karena di dalam Engkau kami punya pengharapan. Terpujilah Engkau ya Bapa, kami pun memohon kiranya Engkau menolong jemaat-Mu di seluruh muka bumi ini, di Indonesia. Kiranya oleh anugerah-Mu
kami boleh mengiring Engkau, mengikut Engkau, dan menyaksikan kemurahan-Mu di dalam setiap kehidupan kami masing-masing. Terpujilah Engkau ya Tuhan, kami menyerahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu, di dalam kehadiran-Mu ya Tuhan. Demikianlah kami mengucap syukur dan memohon di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami memohon semuanya ini di dalam Tuhan Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kini saatnya kita persembahkan tanda syukur kita kepada Tuhan, dan dengarlah firman Tuhan yang diambil dari Matius 2 ayat 10 sampai dengan 11. Demikianlah firman Tuhan. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria, ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Persembahan syukur dapat ditransfer ke Bank BCA dengan nomor 5260844484 atas nama Gereja Kristus, atau Bank BNI dengan nomor rekening 280 505 2881 atas nama Gereja Kristus. Mari kita angkat pujian persembahan Kidung Jemaat 1, 2, 3, bait pertama dan 4. Selamat datang. Selamat datang Yesus Tuhanku, jauh dari sorga tinggi kunjunganmu. Selamat datang Tuhanku ke dalam dunia, damai yang kau bawa tiada taranya. Salam salam. Ikut bintangnya, membawa pemberian dan menyembah, yang dipersembahkan kemenyan, emas dan mur. Pada juru selamat mereka bersyukur. Salam salam. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal dalam anak-Mu Tuhan Yesus, kami mengucap syukur ya Tuhan, karena pada hari ini ya Tuhan, malam keagungan Natal, kami bersyukur ya Tuhan, karena kami mengalami sukacita damai sejahtera yang ada di hadirat-Mu ya Tuhan. Terima kasih buat karya-Mu yang ajaib dalam hidup kami. Engkau boleh hadir di dunia ini untuk menebus dosa kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa, dan biarlah ya Tuhan kami boleh mempersembahkan yang terbaik, yaitu persembahan syukur kami pada hari ini ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, berkat-berkat-Mu berkelimpahan dalam hidup kami. Biarlah apa yang kami persembahkan ini ya Tuhan, dengan ucapan syukur kami ya Tuhan, boleh berkenan di hadapan-Mu.
Bapa, kami mohon perkenanan Tuhan buat persembahan yang terkumpul ini ya Tuhan, baik yang melalui offline maupun online ya Tuhan, Engkau memberkati, biarlah setiap persembahan yang terkumpul ini ya Tuhan, semua kami kembalikan untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu saja. Berkati ya Tuhan, tangan-tangannya sudah memberi ya Tuhan, berkati dalam segala usaha maupun pekerjaan ya Tuhan, berlipat kali ganda Engkau kembalikan. Dan juga ya Tuhan, setiap tangan-tangan yang akan mengelola persembahan ini ya Tuhan, berikan hikmat yang takut akan Tuhan sehingga sepesernya pun dikembalikan untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, hanya di dalam nama-Mu saja Tuhan Yesus kami boleh berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus. Majelis Jemaat Gereja Kristus Kebayoran Lama menyampaikan rasa syukur kepada Tuhan Yesus Kristus, Kepala Gereja, atas anugerahnya sehingga kita semua dapat beribadah di malam keagungan Natal hari ini. Majelis dan jemaat mengucapkan terima kasih atas pelayanannya kepada Bapak Pendeta Anwar Chen PhD, Kepala Departemen Penerjemahan Lembaga Alkitab Indonesia. Kami mengucapkan terima kasih kepada penatua yang ambil bagian pada hari ini, yaitu pemusik, yaitu penatua Charles Salusu, PPJ dan pembaca Alkitab Karismata, kesaksian pujian, vokal grup Elroy, multimedia, tim ibadah online, kiranya Tuhan Yesus memberkati pelayanan Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian. Ibadah sukacita Natal pada hari Sabtu besok 25 Desember 2021 akan diadakan pada pukul 9.00 live streaming melalui YouTube channel Gereja Kristus Kebayoran Lama. Demikian warta hari ini, Tuhan Yesus memberkati. Pesanatan akan disampaikan oleh Penatua Yobeng Wat. Saya mewakili Majelis Jemaat Gereja Kristus Kebayoran Lama akan membacakan pesan Natal bersama Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia atau PGI dan Konferensi Wali Gereja Indonesia atau KWI. Adapun tema Natal tahun ini adalah cinta kasih Kristus yang menggerakkan persaudaraan. Terambil dari 1 Petrus 1 ayat 22 sebagai inspirasi untuk melatar belakangi tema ini. Saudara-saudara yang terkasih, Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia dan Konferensi Wali Gereja Indonesia menyampaikan salam Natal bagi kita semua. Untuk kedua kalinya kita merayakan Natal di tengah pandemi COVID-19. Kita bersyukur berkat kerja keras pemerintah, keterlibatan berbagai lembaga, dan semangat persaudaraan yang merupakan sifat hidup bangsa kita. Sekarang ini kita sudah berada dalam keadaan jauh lebih baik dibandingkan beberapa tahun yang lalu. Tetapi memulihkan keadaan, mengatasi akibat-akibat dahsyat pandemi COVID-19 yang menyangkut berbagai segi dan wilayah kehidupan masih membutuhkan waktu dan usaha keras seluruh warga, bangsa, pemerintah, lembaga-lembaga bisnis, dan warga masyarakat. Untuk itu perlu semangat persaudaraan dalam arti seluas-luasnya. Saudara-saudari yang terkasih, perayaan Natal di tahun kedua pandemi ini mengajak kita untuk melihat kembali saudara-saudari kita yang ada di sekeliling kita. Surat 1 Petrus yang menjadi inspirasi pesan ini ditulis untuk jemaat Kristiani di Asia Kecil yang sedang menghadapi penderitaan karena penganiayaan. Surat ini berisi nasihat tentang hidup praktis yang sesuai dengan iman Kristiani dan cara jemaat menghadapi cobaan dan penderitaan. Jemaat yang menerima surat ini dinasehati untuk memiliki rasa persaudaraan yang tulus ikhlas di dalam Kristus. Mereka adalah sesama pendatang dan perantau di dunia ini. Karena perasaan senasib dan sepenanggungan, mereka semestinya hidup seperti bersaudara kandung. Meski berada dalam berbagai pencobaan, jemaat diyakinkan mengenai tujuan hidup yang agung,
yaitu untuk terus-menerus memurnikan iman mereka dan turut ambil bagian di dalam penderitaan Kristus. Sebaliknya, dengan memandang kepada Yesus sebagai batu penjuru, jemaat diimbau untuk menanggalkan perilaku yang memecah belah hidup persaudaraan seperti kejahatan, tipu muslihat, kemunafikan, kedengkian, dan fitnah. Dalam keyakinan tersebut, pengikut Kristus memperoleh identitas baru sebagai umat milik Allah sendiri dan dipanggil untuk memberitakan karyanya melalui kehidupan mereka di tengah-tengah dunia yang tidak bersahabat, serta sungguh-sungguh dan dengan segenap hati mengasihi satu sama lain. Natal 2021 mengingatkan kita untuk saling mengasihi dengan segenap hati dalam kasih persaudaraan yang tulus dan ikhlas melalui tindakan bela rasa. Yesus Kristus yang kita rayakan kehadirannya mendorong kita untuk mencari jalan-jalan baru yang kreatif untuk saling mengasihi, mewartakan keadilan, dan membawa damai sejati. Saudara-saudara terkasih, siapakah saudara-saudara kita? Bagi mereka yang berada dalam kesulitan, saudara-saudara kita adalah mereka yang memberikan pertolongan. Natal kali ini meminta kita yang digerakkan oleh kasih Kristus untuk menjadi saudara dan saudari bagi mereka yang berada di dalam kesulitan. Orang Indonesia adalah orang yang memegang erat falsafah persaudaraan. Seperti jemaat yang menerima surat 1 Petrus, kita dengan sesama warga bangsa mesti menghidupi persaudaraan yang melampaui ikatan darah atau identitas primordial lainnya dengan cara berbela rasa dengan saudara-saudari kita. Khususnya saudara-saudari kita yang paling membutuhkan. Bela rasa bukanlah sekedar perasaan, tetapi kompetensi etis yang bersumber pada iman dan berbuah pada tindakan. Bahkan gerakan untuk membantu sesama secara nyata. Inspirasi iman itu kita temukan dalam diri Yesus Kristus sendiri. Ia menjadi sama dengan kita. Hatinya selalu tergerak oleh belas kasihan ketika ia melihat orang-orang yang menderita. Ia menyatakan kepada para murid, "Hendaklah kamu bermurah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati." Terambil dari Lukas 6 ayat 36. Ia juga menyatakan, "Segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Matius 25 ayat 40. Sebagai murid-murid Yesus, dalam hidup kita bersama, kita diundang untuk menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Pandemi COVID-19 menyadarkan kita bahwa kita semua adalah saudara dan saudari yang berada dalam satu perahu dunia yang sedang menghadapi badai COVID-19. Dalam situasi ini, falsafah hidup persaudaraan sebagai karakter khas orang Indonesia menjadi semakin bermakna dan semakin mendesak untuk kita batinkan dan wujudkan. Sebagai saudara dan saudari, kita diharapkan untuk saling menunjukkan kasih melalui aksi nyata. Persaudaraan yang sejati akan memupuk semangat bela rasa, dan semangat bela rasa sebagai kompetensi etis yang bersumber pada iman Kristiani akan memunculkan pertanyaan yang mesti kita jawab bersama-sama sebagai saudara dan saudari. Apakah yang harus kita lakukan supaya lingkungan hidup kita menjadi semakin manusiawi? Ketika jawaban terhadap pertanyaan itu kita temukan melalui kontemplasi dan analisa sosial, diperlukan kompetensi etis yang kedua, yaitu kerjasama di antara kita. Dari dinamika ini akan muncul gerakan-gerakan baru yang kreatif untuk menanggapi tantangan yang disebabkan oleh pandemi COVID-19 yang menyangkut berbagai segi kehidupan manusia. Dengan hidup saling menolong sebagai ungkapan bela rasa satu dengan yang lain, kasih Kristus dihadirkan secara nyata dan kita alami bersama. Mari kita mengambil waktu khusus untuk menjadi saudara dan saudari bagi siapapun yang membutuhkan pertolongan. Karena apapun yang kita lakukan bagi saudara-saudara kita, khususnya yang paling membutuhkan, kita melakukannya bagi Kristus. Tuhan memberkati. Selamat Natal 2021 dan Tahun Baru 2022.
Jakarta 1 Desember 2021 atas nama Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia, Pendeta Gomar Gultom, Ketua Umum, Pendeta Jacqueline F. Manuputi, Sekretaris Umum, dan Konferensi Wali Gereja Indonesia, Ignatius Kardinal Suharyo, Ketua, Monsinyur Antonius S. Bunyamin, Ordo Salib Suci, Sekretaris Jenderal. Jemaat sekalian, kembalilah dengan sukacita dan damai sejahtera. Kami pulang dengan penuh sukacita dan damai sejahtera Tuhan. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan senantiasa. Kami mengarahkan hati kami senantiasa kepada Tuhan, Gembala kami yang baik. Jadilah saksi Tuhan yang setia. Kami siap menjadi saksi-saksinya yang setia. Siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Di waktu kaum gembala menjaga dombanya, terpancar dari langit cahaya mulia. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Gembala sangat takut ketika mendengar nyanyian bala sorga, gembira menggegah. Siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Lahirnya Al-Masih, lahirnya Al-Masih. Jemaat sekalian, pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Kepada Al-Masih.
siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Masih. Di waktu kaum gembala menjaga dombanya, terpancar dari langit cahaya mulia. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Masih. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Masih. Gembala sangat takut ketika mendengar nyanyian bala surga, gempita menggelegar. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Masih. Lahirnya Masih. Lahir